lagi, salam hebat luar biasa. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit akan berbagi pengalaman tentang usaha budidaya lele yang baik dan benar. Tentunya dalam usaha budidaya lele ini terdapat faktor-faktor penentu kesuksesan atau keberhasilan dalam usaha budidaya lele. Sekarang udah jam 6, kita turun ke lapangan. Oke, simak terus videonya. Baik, kita udah sampai ke lokasi usaha budidaya saya. Di sini namanya Sentral Ikan Baru Manis, atau kalian bisa lihat di Google Maps, klik aja Sentral Ikan Baru Manis. Ini kemarin masih tahap renovasi kolam, perbaikan pematang. Ini kita menggunakan media bambu yang disusun untuk pematang. Ini rencananya saya akan tebar benih ikan emas, namun kita kelarkan dulu renovasinya. Nah, kita lihat-lihat dulu ya. Ini adalah kolam pembenihan pertama saya. Ini ada 4 kolam ukuran 2x1, ini 50 cm. Untuk kolam pembesaran saya ada di sana ya. Sini ini adalah kolam induk. Saya mempunyai 4 pasang. Yang ditaruh sini, di sini induk jantan, di sana induk betina. Ini adalah pembesaran. Ya. Ini adalah lokasi pembesaran saya. Kolam pembesaran. Nah, sampai sini saya mempunyai sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, di 4 kolam ini masing-masing saya isi 1000 ekor kurang lebihnya, dan sekarang udah ukuran palang ke atas. Sekarang kita akan membahas tentang cara usaha budidaya lele yang baik dan benar. Nah, untuk memulai usaha budidaya lele, apa sih yang harus disiapkan? Mungkin teman-teman bertanya ya. Nah, jadi yang pertama itu persiapan media kolam. Nah, media kolam ini banyak jenis-jenisnya. Ada kolam petak, ada kolam bulat, atau sering disebut bioflok. Kemudian kita bisa juga menggunakan ember. Oke. Nah, namun saya memilih pada lokasi usaha budidaya saya ini menggunakan kolam petak. Nah, tentunya kita menggunakan bahan bambu, kayu, kemudian terpal pastinya. Nah, untuk pembuatannya ini kita harus memperhatikan segi kemiringan dari dasar kolam. Kemudian dibuat outlet yang baik agar kita mudah untuk cara memanennya. Untuk kolam saya ini dengan tinggi 1 meter ya, lebar 2 meter, panjang 3 meter. Nah, setelah kita selesai pembuatan rangka kolam, kemudian dipasang terpal, kita isi air setinggi 20 cm, kemudian kita cuci, kemudian airnya dibuang, isi lagi 30 cm, kemudian diendapkan selama 5 hari. Setelah 5 hari kita bisa menambahkan pupuk kandang. Saya kemarin menggunakan pupuk kandang kotoran kambing. Kita bungkus, kemudian kita endapkan selama 1 minggu. Nah, setelah air berubah menjadi warna kehijauan, saat itu kita bisa memasukkan benih ikan atau bibit ikan. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan bibit yang unggul.
bagaimana bisa dikategorikan bibit unggul? Nah, tentunya kita harus mengetahui dari mana bibit itu berasal, indukannya dari mana. Kemudian biasanya bibit yang baik itu pada sortiran kedua, ketiga, dan keempat, ya. Nah, kemudian itu ciri-cirinya gerakannya lincah, kemudian tubuhnya tidak cacat, dan warnanya agak gelap, warnanya cerah gitu, maksudnya kehitaman gitu. Kita sambil jalan-jalan nggak apa ya. Kemudian penebaran bibit. Waktu penebaran bibit ini kita bisa lakukan pada pagi hari atau sore hari. Malam hari pun tidak jadi masalah. Penebaran bibit ini kita lakukan secara perlahan. Misalnya kita membeli bibit di dalam plastik packing. Kita perlu proses aklimatisasi, yaitu penyesuaian suhu untuk ikan, supaya ikannya tidak stres pada waktu penebaran bibit. Selanjutnya itu pemeliharaan ikan. Maksudnya di sini pemberian pakan, kemudian menjaga kualitas air, dan penyortiran. Itu adalah hal yang paling penting dilakukan pada usaha budidaya lele. Yang pertama itu pemberian pakan. Kita bisa memberikan pakan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Pagi hari biasanya jam 7 kalau saya ya. Kemudian siang hari itu sekitar jam 3 atau jam 4. Kemudian malam hari jam 9. Kemudian yaitu menjaga kualitas air. Nah, mengapa kita perlu memperhatikan kualitas air? Kualitas air ini sangat berpengaruh pada ikan. Misalnya kualitas air yang sudah bau, nah kita perlu mengganti, karena kalau tidak diganti, ikan nafsu makan ikan berkurang dan ikan menggantung. Itu nanti akan menyebabkan faktor kematian. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu penyortiran. Nah, mengapa itu menjadi salah satu hal yang sangat penting pada usaha budidaya lele ini? Karena lele merupakan hewan kanibalisme atau suka memangsa temannya sendiri gitu ya. Nah, sortir ini bisa kita lakukan 2 minggu sekali. Kalau saya itu 2 minggu sekali ya, berarti 14 hari sekali pada saat pertama tebar. Nah, kapan kita bisa melakukan penyortiran? Kita bisa melakukan penyortiran pada pagi atau sore atau malam hari. Itu lebih bagus karena suhunya netral, tidak terlalu panas, mencegah agar ikan tidak stres. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemanenan ikan. Pemanenan ikan ini biasanya saya memanen ikan itu pada usia 90 hari atau 3 bulan. Nah, di usia 3 bulan ini saya bisa mendapatkan lele ukuran konsumsi 7 sampai 10 ekor per kilonya. Nah, namun teman-teman bisa disesuaikan kebutuhannya mau berapa, ukuran berapa. Semakin besar lele, maka waktu panen pun semakin lama. Itulah poin-poin mengenai usaha budidaya lele. Yang pertama bisa kita simpulkan, yang pertama itu media kolam, kedua pemilihan bibit yang unggul, ketiga penebaran bibit yang baik dan benar, kemudian keempat pemeliharaan lele, yaitu ada pemberian pakan, kemudian memperhatikan kualitas air, kemudian penyortiran itu yang paling penting kalau di usaha lele. Kemudian yang lima ini adalah proses panen, sesuai selera mau panen ukuran berapa nanti.
Oke, itulah penjelasan atau pemaparan dari saya mengenai usaha budidaya lele yang baik dan benar. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai usaha budidaya lele, bisa lampirkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share dan subscribe Ashaven Channel. Oke, salam hebat luar biasa. Selamat pagi.